Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pagi ini kami akan mempresentasikan mengenai indeks kualitas air, yaitu dissolved oxygen dan total organic carbon. Sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Angela Sarina Raini Purba, dan rekan saya. Perkenalkan, nama aku Marlina Angel Satika dengan NIM 2207026093. Perkenalkan, namaku Sofi Ba'Rialingga. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai indeks kualitas air. Di sini, kami hanya mengambil dua indeks saja, yaitu dissolved oxygen dan total organic carbon. Dissolved oxygen merupakan jumlah oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi udara. Sedangkan total organic carbon didefinisikan sebagai jumlah karbon yang terikat di dalam senyawa organik yang terkandung di dalam air itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Teman-teman semua pasti udah gak asing lagi dong dengan kata limbah. Limbah berdasarkan bentuk dan wujudnya itu terbagi tiga. Ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Namun pada materi kali ini, kita hanya akan berfokus kepada limbah cair. Apa sih itu limbah cair? Limbah cair merupakan air bekas pakai dari berbagai proses penggunaan yang di dalamnya mengandung berbagai macam bahan pencemar atau polutan berupa senyawa organik maupun anorganik. Nah, setelah mendengar pengertian dari DO dan TOC tadi, teman-teman jadinya udah mengerti belum apa itu DO dan TOC? Pasti masih bingung ya? Oke, biar aku jelasin lagi. Kita tahu bahwasanya 70% permukaan bumi kita ini ditutupi oleh air, di mana air tersebut akan berbeda-beda kualitasnya. Untuk mengetahui kualitas dari suatu perairan, kita dapat mengamati beberapa parameter kimia seperti dissolved oxygen. Semakin banyak dissolved oxygen pada suatu air, maka air tersebut akan semakin baik. Sebaliknya, jika dissolved oxygen semakin menurun, maka air tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap disebabkan oleh degradasi anaerobik. Dissolved oxygen sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup seperti untuk pernapasan, proses metabolisme, dan pertukaran zat yang kemudian akan menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marlina Angel. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Nah, kita akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dissolving oksigen. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi dissolving oksigen itu? Nah, yang pertama, semakin rendah suhu air, kandungan oksigen yang terkandung itu semakin besar. Itulah sebabnya jika kita minum air dingin itu akan berasa semakin segar. Nah, yang kedua, tekanan yang besar itu dapat memaksa lebih banyak molekul oksigennya itu masuk ke dalam ruang di antara molekul airnya. Nah, yang ketiga, kemurnian air juga mempengaruhi kelarutan oksigen. Air yang murni memungkinkan oksigen terlarut lebih banyak. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu faktor mempengaruhi dissolving oksigen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat ukur dissolving oksigen ini. Nah, cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan detektor atau sensor katoda dan anoda yang terdapat dalam oksigen probe. Nah, pengukuran dilakukan dengan mencelupkan oksigen probe-nya itu ke dalam air atau perairan yang diteliti. Nah, selanjutnya hasil pengukuran probe ini akan diolah di unit alat dan ditampilkan secara numerik. Nah, selanjutnya itu TOC. TOC itu adalah total organic carbon. Total organic carbon itu berasal dari pembusukan bahan organik alami atau natural organic matter dan dari bahan sintesis asam humus, asam fulvik, amina, dan urea. Nah, TOC ini sering dipakai untuk mengetahui total karbon organik pada limbah cair industri. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sophie. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan materi dari Marlina.
Prinsip dari metode ini adalah contoh uji yang telah homogen diaspirasikan ke dalam tabung pembakaran yang dibungkus dengan katalis oksidatif dan dipanaskan pada suhu 680 derajat Celcius. Dari hasil pengukuran didapat nilai karbon total dan karbon anorganik secara terpisah, sedangkan nilai TOC didapat dari selisihnya. Selanjutnya, aku akan menampilkan video tentang dissolved oxygen. Dan yang terakhir, video mengenai total organic carbon. In general, there are 3 steps to it: initialization and measurement setup, sample measurement, and lastly, result review. We first start by turning on the power to the TOCL instrument. Since we'll be using the auto sampler for measurement, we'll turn it on as well. From the PC, we'll open the TOCL sample editor software, which is the software that controls the instrument. Open the sample table file that is used for measurement. Then, click the connect icon and wait for the instrument to be in ready state. To achieve ready state, it would take roughly 40 minutes for the furnace temperature to rise and stabilize. Once the furnace has reached the desired temperature and the instrument is stabilized, the icon would show ready and the LED light on the front door would be green color. Now, we could start our measurement. Place the standard and sample solution onto the turntable of the auto sampler. From the software, select the view valve setting icon and key in the valve number position of the standard and sample solutions. Once done, we can start the analysis by clicking the Start button. Once the analysis sequence has completed, the measurement results of the sample can be viewed directly from the table.